bisa negara, IKN misalkan, IKN itu kan negara, Renstra provinsi itu Jawa Barat mau bikin apa misalkan kemarin theme park yang Geopark itu misalkan itu Renstra provinsi. Nah, kalau ini kan gara-garanya ada masalah nasional. Nah, ini adalah salah satu latar belakang kenapa adanya ini membutuhkan ini. Jadi, ini kan bukan arsitektural ya. Ini tidak arsitektural. Ini kan nggak arsitektural. Tetapi ketika Anda turun ke sini, terus kemudian menjamin kepada wisatawan, terus kemudian ini kesehatan, keselamatan, ini sudah ada tulisan ini how. Jadi kan latar belakang itu selalu diurusin dengan 5W plus 1H. Kita itu di arsitektur, ini desainnya. Nah, ini ketika Anda membuat sebuah diagram awal, itu selalu menyertakan ini. Jadi yang namanya what, ini bukan masalah nulis ilmiah ya. Kita mendesain, kita presentasi dimanapun, itu harus bisa menerjemahkan what, why. Why-nya ini paling penting. Kenapa? Ya karena ada apa? Ini di sini ada COVID. Terus kemudian where itu proyek Anda mau di mana? Kenapa mesti di situ? Terus kemudian when, kenapa proyeknya itu paling penting? Ya, penting karena banyak orang staycation tahun 2020, 2019 sampai 2020 ini banyak memilih staycation misalkan seperti itu. Nah, how ini adalah merepresentasi 5W ini menjadi bagaimana sih saya arsitek itu harus menyikapi. Jadi kalau di PA, saya tadi barusan medlit ya, kalau medlit ini kata-kata dan dia banyak akan menggunakan sitasi-sitasi yang banyak gitu. Karena semakin banyak dia mensitasi, riset yang dia lakukan itu valid. Anda yang di PA5 itu semakin banyak Anda memiliki presiden, jadi ya antara riset VS ya, VS desain. Apakah ini berbeda? Kalau sepanjang yang saya pernah lakukan ya di proyek, selama saya hidup berpuluh-puluh tahun di proyek dan di riset, ini tidak berbeda. Hanya outputnya atau hanya kemasannya saja yang berbeda. Jadi ini selalu 5W 1H. Itu selalu. Riset 5W 1H-nya dia berdasarkan studi-studi literatur yang lebih dalam. Pastinya karena dia membutuhkan justifikasi yang lebih panjang, lebih dalam. Desain itu justifikasinya dari apa? Presiden. Oh, si A sudah mendesain ini begini. Oh, pasar A begini, pasar B begini, museum A begini, museum B begini. Sehingga itu harus dikemukakan. Jadi mengemukakan itu dalam bentuk apa? Kalau desain dalam bentuk visual, kalau riset dalam bentuk tulisan. Jadi bedanya cuma di situ, cuma bedanya hanya memperlihatkan kemasan. Tidak ada beda cara mendeliver itu tidak berbeda. Perbedaan itu hanya bagaimana cara menyampaikan dalam bentuk presentasi gitu. Oke. Ini saya klik dulu. Nah, ini latar belakang ini karena tadi saya sudah sebutkan arsitektur itu tidak berkata-kata, arsitektur itu berupa desain. Nah, ini harus bisa diturunkan menjadi sebuah peraturan. Ini kalian mulai ini ya, mulai terbiasa ya. Tadi pasar itu memiliki standar apa? Kalau CHSE ini memang muncul gara-gara kemarin COVID terus staycation sehingga keluar cleanliness, healthy, safety, environmental, sustainability. Terus kemudian CHSE tertuang dalam ini diadopsi menjadi SNI 9042. Anda terserah mau memakai SNI, akan memakai PUPR,
PP 15 tahun 2021, semuanya harus ada justifikasinya. Jadi misalkan ini tadi cleanliness itu adalah kebersihan. Kebersihan ini kan ini standar ya, Anda belum mendesain. Terus kemudian ini adalah caranya, mekanisme. Bawahnya baru, oh ini yang buat sidang kemarin, bawahnya ini ada tulisan. Bawahnya ini ada dalam bentuk diagram diagram aja ya. Diagram ini misalkan pengelolaan kebersihan seluruh area hotel. Terus kemudian apa namanya, mencuci tangan, ini sih sebenarnya nggak di arsitektur ya. Nanti setelah ini harus ada interpretasi desain. Ini kan standar, terus kemudian di sini adalah how. Ini seminar berapa sih? Seminar 2. Kayaknya kemarin terakhir bukan yang ini. Jadi ini how-nya ini adalah berupa desain. Apakah dia akan menggunakan ini ya, ruangan-ruangan misalkan di Dena, setiap berapa ruang itu ada disinfektan misalkan. Terus kemudian ini di sini mencuci tangan sih enggak ya, keselamatan, kebakaran, terus kemudian jalur evakuasi, ini ditunjukkan dalam bentuk diagram desainnya. Mau dalam bentuk denah atau side plan, itu harus keluar ya, begitu. Nah, ini yang disebut ketika kita membuat latar belakang turun lagi ke denah, sehingga ketika Anda turun ke denah, itu tidak kemana-mana. Ini balik lagi ya, tadi sudah sampai CHSE, balik lagi ke ini. Nah, ini melatar belakangi where-nya ini ya, where-nya ini adalah Jabodetabek adalah jumlah populasi COVID terbanyak di Indonesia. Terus kemudian yang sering dikunjungi adalah Pantai Anyer. Akhirnya dia memilih Pantai Anyer. Jadi justifikasinya itu Anda boleh memakai sumber orang lain, tidak perlu Anda sendiri yang harus survei ya. Itu nanti akan kesulitan gitu. Terus kemudian ini Anda akan turunkan lagi CHSE yang sebelah mana, mau dibuat bintang berapa. Misalkan CHSE ini kalau misalkan untuk bintang 1 sampai 5 ini ada 7 hotel. 12 hotel baru 7, berarti 58%. Ya biasanya bintang 5 itu kan dia paling punya uang ya. Yang berstar-star ini kan karena dia ada fasilitas. Ini yang non, berarti kan ini kayak losmen, baru ada 4. Kecil kan? 3. Nah, setelah itu baru ada justifikasinya lagi bahwa yang akan didesain itu adalah fasilitas hotel resort. Jadi ini justifikasi seperti ini menukik terus ya. Nanti jadi nggak akan ditanya sama ini, dibiasakan ketika mendesain, kenapa sih saya memilih hotel? Boleh, saya pengennya hotel Bu. Ya nggak apa-apa hotel, tapi kenapa mesti hotel? Hotel yang seperti apa? Ada hotel bintang 5, bintang 7, bintang bintang segala bintang gitu ya. Tapi Anda harus cari apa namanya, klasifikasi yang akan Anda desain. Misalkan pasar, pasar itu ada pasar kelas, pasar impres, pasar provinsi ya, saya lupa. Pasar tuh saya ingatnya impres sama pasar kota sama pasar provinsi. Nah, itu yang seperti apa yang Anda akan desain? Yang seperti apa yang Anda akan selesaikan? Apakah renovasi? Apakah development? Development itu berarti barangnya sudah ada, renovasi, redesign, ini berarti ekstensi, barang yang sudah ada, terus kemudian dia butuh pengembangan, redevelopment, misalkan seperti itu. Renovasi, redesign, barang yang sudah ada, tapi perlu dihancurkan, misalkan seperti itu. Itu juga ada. Pasar mana ya kemarin itu di pasar Impres di daerah Sukajadi. Sukajadi itu kan ada ada perumahan rakyat. Nah di situ kan ada pasar. Nah itu pasarnya pasar Impres. Kenapa pasar masjid apalagi ya? Itu memiliki kelas karena dia memiliki subsidi. Siapa yang mengurusi
apakah dia APBD, atau punya APBN. APBN. Seperti sekolah juga ya. Sekolah itu kan sekolah semuanya punya kota ya, karena provinsi nggak ada. Yang punya sekolah cuma kota. Masjid itu ada punya provinsi, ada punya kota, ada punya masyarakat gitu. Nah, kenapa ini perlu di breakdown? Karena ini berurusan dengan anggaran. Pasar juga begitu, berurusan dengan anggaran. Kalau pasarnya pasar impres, tapi apa namanya? Pasar impres itu di permukiman rakyat, apa namanya? Berarti dia dapat subsidi dari impres itu, kalau tidak salah dapat subsidinya dari negara ya. Saya kurang paham ininya. Nanti dicek, pasar itu ada kelas-kelasnya. Berbeda dengan pasar SCBD misalkan. Itu kan pasar rakyat tetapi dimiliki oleh si Sinar Maslen gitu, atau Podomoro ya, saya lupa. Itu kan gede banget. Nah, ketika dia dimiliki oleh salah satu pengembang terbesar, otomatis desainnya saja keren. Bentar, coba kita lihat ya. SBD, kok SBD? BSD. Ini kan pasarnya pasar rakyat sebetulnya. Dan dia memenangkan beberapa kategori pasar rakyat ya. Ini sebentar, dari atas desainnya kok nggak kelihatan. Kayaknya memang punya Sinar Maslen. Ini kan yang kantornya ya, PT BSD-nya itu. Terus dia punya pasar BSD kok nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan dari atas. Ini memenangkan, oh ini dia. Dia memenangkan beberapa kategori pasar, yang pasarnya aja kayak begini ya, keren banget. Dan ini punyanya si PT BSD. Nah, ini memang sama-sama pasar ya, beda dengan pasar Johar Gelis. Misalkan pasar yang di depan rumah saya tuh di mana namanya, Cikutra itu. Pasar apa namanya, Cikutra teh? Pasar Cikutra itu ya, pasar yang Cicadas, pasar Cicadas itu kan umpet banget gitu kan, nggak ada bentuknya, sejalan-jalan semua dibikin pasar gitu. Nah, yang seperti apa pasarnya? Itu harus keluar ya. Nah, ini nanti sebelah sebentar, ini pantulannya. Saya mau memperlihatkan ini. Jadi kalau nanti memberikan sebuah argumen, CHSE-nya tadi itu mau ditaruh, ini enggak ada sih konsepnya. Nah, ini dia. Konsep dan penerapan CHSE, karena memang dia membawa konsepnya CHSE. Jadi CHSE ini harus ada dari depan ya. Nggak boleh tiba-tiba ada di slide setelah Anda berbicara sesuatu, misalkan pendekatan bioklimatik itu setelah slide sekian. Dari awal harus ngomong bioklimatik. Gitu. Sama seperti dengan CHSE, ini juga dari awal. Cleanness itu bebas dari kotoran dan bau. Outputnya seperti apa? Outputnya seperti ini. Rasanya ini kemarin harusnya ini di depan, bukan di setelah programming ya. Terus kemudian bebas virus dan bakteri, ini berhubungan dengan delighting. Berhubungan dengan berapa lama dia harus tersinari dan berapa lama dia mendapatkan sinar matahari. Ini kan semuanya Anda sudah dapat ya, kalau menggunakan beberapa konsep-konsep seperti ini. Healthy, memiliki sirkulasi yang baik, ini ada standarnya dari Kementerian Kesehatan. Itu minimal 0,5 meter per second setiap pertukaran udara. Nah, ini kita lihat di sini berapa ininya, pertukaran udaranya. Terus kemudian safety dikategorikan ada bebas bencana, kecelakaan, dan bahaya. Jadi seperti ini nanti, selalu ada konsep, Anda mau pakai dekonstruksi, mau pakai vernakuler, mau pakai dekonstruksi, vernakuler, modern,
Terus apa yang di UPI teh? Apa UPI itu? Si Isola tuh apa namanya? Aku jadi lupa. Yang parter Art Deco. Ya, Anda mau merdeka itu adalah appearance. Jadi, jadi tolong dibedakan antara appearance, ini kan visual ya. Saya selalu akan memberikan bolak-balik bulek ya ini ya. Appearance itu sunnah ya. Yang di sini ini adalah standar. Nah, ini adalah wajib. Anda mau pakai punyanya Kemen Health, kesehatan, Kemen PUPR, Kemen apalah gitu ya. Ini mau pakai SNI apapun boleh. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi CHSE ini kan tadi kan di depan bahwa ini ada staycation, kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk hotel yang menginap, terus kemudian nah yang sunnah ini Anda mau versinya ada Ando, mau versinya Tante Zaha, mau versinya siapapun itu merdeka gitu. Sehingga Anda boleh memakai model yang seperti apa. Oke, ya. Jadi ini nanti depannya pasarnya ini pasar apa? Bukan langsung zona. Anda tentukan dulu. Kita nggak ngerti yang mau Anda garap itu gara-garanya apa? Kenapa dia bisa urgent dipakai di situ? Terus kemudian yang mau kita selesaikan pasar kelas berapa? Karena misalkan masjid apa? Masjid provinsi dengan masjid rakyat gitu ya, masjid masyarakat kampung itu pasti berbeda. Nah, yang seperti ini potensi lokal ini saya yakin nih PA-PA sebelumnya Anda melakukan hal seperti ini. Tapi saya kasih tahu ya, Anda TA, ini lucunya memang begini. Jadi ketika TA, Anda itu tidak disiapkan dengan apa manual book yang runut, tapi ketika TA itu tiba-tiba disuruh semuanya bisa. Jadi ketika PA Anda kan diajarinnya seperti ini ya, business as usual, semuanya dikeluarkan tanpa Anda tidak mengkerucut. Tapi ketika TA nanti ditanya, "Kenapa mesti milih pasar? Kenapa mesti pasar tradisional? Kenapa nggak pasar modern?" Terus nanti udah di Bandung, "Kenapa mesti di Bandung? Kenapa mesti di Cicadas? Kenapa nggak di Ciroyom? Kenapa nggak di Andir?" Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus mulai dibiasakan dijawab. Jadi kalau PA1 sampai PA4 itu given, kan given semua itu areanya. Sehingga Anda tidak memiliki bargaining position, misalkan kemarin rusun PA3 itu apa? Kok rusun? Dormitory. Itu posisinya di UPI ya? Dormitorinya di mana? Oh, di Dago. Ya itu kan given juga kan? Jadi tidak pernah diminta untuk memberikan justifikasi kenapa sih mesti di sini. Apa sih urgensinya? Kalau nggak di sini kenapa? Oh nggak bisa Bu, kalau nggak di Cicadas, nggak bisa karena Cicadas itu pasar paling berantakan, misalkan begitu. Buktinya apa? Ini buktinya studinya si A, B, C, D, E, gitu. Nah, ini misalkan urgensi pembangunan pasar Cicadas. Nah, ini harus disebutkan apa? Disebutkan ininya, disebutkan studinya siapa? Kawasan pasar memakan seluruh bagian jalan pedestrian. Misalkan, saya bukan orang Bandung. Kebetulan nih Cicadas saya baru sempat ngomong tadi ya. Rumah saya tuh tinggal ngeglinding aja sampai ke Cicadas kan. Itu kalau misalkan saya bukan orang Bandung, saya tidak tinggal di Bandung, saya nggak pernah tahu Cicadas. Ngertinya kesalahan regulasi, terus tidak memenuhi regulasi, itu seperti apa? Paling gampang Anda mengambil studi orang lain. Studi orang lain, nih loh dosa-dosanya Cicadas, misalkan seperti itu. Atau Anda ambil saja paling mudah adalah Renstra. Misalkan Renstra pemindahan Cicahem menjadi penurunan Cicahem menjadi terminal C, ya kan? Asalnya dia terminal A untuk melayani provinsi, jalur provinsi gitu kan. Tapi lokasinya sempit. Terus kemudian standar pelayanannya juga tidak mencukupi dan dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ke belakang. Akhirnya dia diturunkan menjadi C, kan begitu. Nah, itu studinya siapa? Banyak. Renstra,
Bandung juga semua sudah keluar. Nah, itu berarti Anda tidak opini pribadi. Dalam artian urgensi itu ditunjukkan dalam bentuk kalau tadi yang medlead dalam bentuk sitasi, studinya orang dalam bentuk sitasi gitu ya. Kalau Anda bisa mengambil preseden dan bisa mengambil studi-studi dalam di di capture. Si A sudah pernah studi di sini, nih lo kemacetan, nih lo dampak karena Citadas, dan di situ ada Borromeus, Santo Yusuf. Ada Santo Yusuf ini kan menghalangi ke rumah sakit. Kalau belum punya saudara yang meninggal di tengah jalan karena terhambat, itu kemungkinan untuk merasa berempati kecil sekali. Saya kebetulan pernah punya anak jatuh, terus kemudian butuh dijahit, itu ke sana, kalau nggak naik motor itu nggak cepat. Naik mobil itu entah kapan nyampenya gitu. Kemarin yang akhirnya 2 kendaraan, si mamang ojek berangkat dulu, saya naik mobil di belakangnya. Lebih cepat siapa? Jelas mamang ojek kan, membawa anak saya. Saya datang terakhir gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu kalau belum memiliki orang yang bersangkutan dalam kondisi urgent, dia nggak akan pernah punya empati. Nah, ini gimana caranya? Entah Anda capture, ini kan memang capture ya, tidak memenuhi standar kesehatan, tapi standar kesehatan itu dalam artian tidak ada sanitasi kalau di sini. Kalau ini artinya tidak memenuhi standar akses. Jadi bedakan ya standar kesehatan sama akses. Ini kan menghalangi akses, bukan standar kesehatan. Standar kesehatan dalam artian sanitasi, apakah airnya mengalir, apakah ada air bersih, apakah ada buangan, misalkan menyembelih ayam, darahnya kemana? Anda kalau ke Andir sama Ciroyom tuh lihat si ayam habis dipencit itu kemana darahnya, kan walau alam tuh kemana, nggak ngerti gitu ya. Nah, terus kemudian ini sintesisnya juga lompat. Kalau misalkan Anda membutuhkan sintesis, satu persatu bisa. Seperti tadi CHSE ya. CHSE itu cleanest. Cleanest itu berdasarkan standarnya siapa. Satu persatu diturunkan. Nah, dari awal Anda sudah punya bahwa regulasinya harus selalu punya patokan ya. Pasar yang sehat atau pasar yang berdasarkan PP sekian adalah ini. Jadi nanti ada kayaknya di sini tadi ada deh perda-perda itu. Nah ini. Nih ya. Jadi pasar tradisional itu harus ini kan perwujudan. Ini jangan cuma ditulis apa ininya. Apakah ini akan diambil menjadi outline. Outline ini yang akan menjadi resep mendesain. Saya selalu bilang ya, setiap kali Anda mengambil apapun itu ambil outline-nya. Kenapa mengambil outline? Karena Anda anak S1. Belum membuat resep sendiri gitu ya. Jadi resep-resep dari Perwal, SNI, terus kemudian PP, itu jadikan resep Anda. Oh, dari resep A, B, C, ini menjadi resep Anda. Berupa apa? Outline. Outline-nya apa? Ventilasi harus sekian, daylighting harus sekian, misalkan. Sirkulasi harus begini. Ini sebutkan outline ini. Resep pasar. Ini akan berbeda ketika Anda mendesain yang lainnya lagi. Tadi hotel CHSE, pasar seperti apa. Begitu ya. Jadi selalu membuat resep ya. Tapi Anda tidak membuat sendiri. Bukan resep yang Anda buat sendiri, tetapi dari sintesis dari resep-resep yang sudah ada. Nah, misalkan Anda pengen bikin gulai, Anda kan lihat YouTube, Anda lihat googling. Oh, gulai itu begini. Terus kemudian Anda ngawur-ngawur nggak? Gulainya ditambah air, terus kemudian oh gulainya dikasih apa? Misalkan dikasih mayones. Ya mungkin bisa jadi enak gitu ya, tapi saya juga nggak pernah nyobain gitu. Misalkan itu jadi resep Anda gitu ya. Gulai mayones misalkan. Nah, ini untuk resep-resep yang Anda kemukakan, outline ini akan selalu diambil. Akan selalu keluar menjadi sebuah desain Anda. Parameter.
gitu ya. Jadi selalu memiliki parameter desain. Nah, ketika PA 1 sampai 4 semuanya given, Anda dapat semuanya itu, hampir tidak pernah disuruh mensintesiskan, memang ini saatnya Anda belajar bagaimana Anda membuat sebuah parameter desain Anda. Ingat, tadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini adalah yang wajib, ini ya, peraturan undang-undang, kesehatan, alokasi, ini semuanya wajib. Outlook appearance-nya, apakah Anda pengen pasarnya modern seperti tadi BSD, apakah Anda pengen pasar gede, tahu ya, pasar gede Solo, apakah seperti kemarin Anda ke Malioboro lihat pasar kan, Beringharjo, Anda mesti nggak aware pasar Beringharjo bentuknya kayak apa. Itu Anda kan kemarin ke Malioboro nggak? Rasanya kemarin pada nyetatus di Malioboro kan? Dosennya sih kayaknya saya ngeliatnya yang punyanya Bu Kunti sama Pak siapa ya kemarin? Pak Aldis apa ya? Beringharjo. Nih, Anda nggak aware kan bentuknya kayak begini. Ini adalah bentuk-bentuk kolonial ya, Art Deco. Berbeda sekali dengan Solo tadi ya. Ingat ini Solo amat sangat bentuknya ini Belanda juga, tapi dia mengambil bentuk Jawa begitu. Ini yang lucu lagi pasar Semarang. Sebentar. Johar. Bentuknya kayak apa? Jamur. Ini saya TA-nya dulu ini. Sebentar, ini nggak ada yang bentuk di depan ya. Nggak ada bentuk yang bagus. Dari atas ini kayak jamur-jamur, itu sebetulnya lubang angin. Jadi Thomas Karsten itu si arsitek apa namanya? Pasar Johar Semarang. Jadi si Thomas Karsten ini dia salah satu arsitek Belanda yang mengetengahkan banyak bukaan-bukaan ya di pasar, dan bawahnya kosong, atasnya ada ini. Ini kalau bisa dilihat ini yang baru ya, yang lama nggak seperti ini. Jadi ini ada lighting di tengah, ada di pinggir-pinggir, ada bentuknya seperti yang bolong-bolongan sih jamur gitu. Ini secara fisika cukup berhasil, tidak terlalu panas. Terus walaupun habis itu kebakaran ya, saya nggak tahu dibakar atau dibakar. Bentuknya juga tidak seperti pasar Solo atau pasar Jogja itu ya, Beringharjo. Nah, di Bandung rata-rata tidak ada pasar yang bisa kita lihat ya. Bandung itu pasar itu by accident. Misalkan yang dapat Anda kalau nanya pasar Cicadas bentuknya kayak apa, tambah kacau lagi tuh nggak ngerti. Ini pasar yang lagi tren, pasar lagi apa happening ya. Tidak ada bentuknya, nggak jelas ya bentuknya seperti apa, tapi kita tahu di situ ada pasar. Anda bisa menemukan menemukan segala macam makanan di sana banyak ya, tapi kita nggak bisa tahu bentuknya seperti apa. Ada satu pasar yang tadi saya sebut Impres Sukajadi, ini baru didesain oleh Aang gitu, Andra Martin kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah, kalau saya nggak salah ingat. Sarijadi, sorry bukan Sukajadi. Saya lupa siapa yang mendesain. Mungkin ada yang tahu siapa yang mendesain. Kalau nggak Andra Martin, saya lupa. Ini termasuk pasar yang di Bandung yang ada bentuknya ya, yang bentuknya tuh bisa dilihat gitu. Kalau pasar baru ini dia kan mall ya, bukan pasar tradisional gitu ya. Anda boleh sebut satu mention pasar di Bandung yang ada bentuknya kan nggak ada ya, Andir. Jadi tidak ada spesifik dia sebagai Tangerang, kan seperti ini. Space-nya itu nggak jelas, batasnya mana, bentuk arsitekturalnya seperti apa itu tidak jelas. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai apa ya, Tangerang atau karya-karya arsitektur. Ya, Aang.
Tadi si Pasar Sari Jadi punyanya Mas Aang ya, si Andra Martin. Nah, ini yang ketika Anda nanti membuat sebuah pasar, itu juga Anda mau, ini wajibnya, visual appearance-nya mau seperti apa. Coba deh sekali-kali saya pengen pasar Bandung yang mungkin saya kelewatan ya, saya hobi sekali ke pasar, dan itu hilang ketika di Bandung. Saya tuh tukang bikin kue, tukang ke pasar kalau dulu kuliah, banyak tugas, kerjaan saya itu kemana ke pasar. Kenapa? Ketemu manusia, ketemu banyak orang, wataknya beda-beda kan. Terus nangkring, beli apa namanya, beli bahan-bahan kue, terus saya bikin kue. Padahal tugas kuliah banyak banget. Dan itu besoknya saya bawa. Itu hilang nanti stresnya. Ya, nggak jadi tugas tapi jadi makanan lah paling nggak gitu ya. Ngasih makan orang-orang kan bahagia, saya ketularan bahagia. Nah itu kesukaan saya ke pasar hilang ketika saya di Bandung. Ke Cicadas misalkan. Naik motor susah, parkirnya juga di mana nggak ngerti gitu kan. Terus ke Cihaurgelis. Cihaurgelis ini juga kelihatan tetapi tidak jelas. Cihaurgelis termasuk yang kelihatannya, termasuk salah satu yang agak kelihatan bentuknya. Ya walaupun nggak kelihatan ya. Bentar. Desainnya mana ya? Tahu Cihaurgelis ya? Pasar Cihaurgelis yang di depannya Pusdai. Itu, nah ini. Kelihatan ya bentuknya. Paling nggak kayak begini. Sama TPS, pembuangan sampah itu sebelahan. Sekarang sedang direnovasi, tapi nggak tahu renovasinya kapan selesainya. Jadi agak sulit mengatakan bahwa pasar di Bandung itu sebuah Tangerang gitu ya. Nah, mungkin Teddy nanti bisa membawa bahwa belum ada bangunan arsitektural pasar selain punyanya Andra Martini tadi ya, yang punyanya Sari Jadi tadi. Anda mungkin mau membawa itu gitu. Itu juga bagus lah ya. Terus kemudian, nah, urgensi-urgensi ini tolong dibuat ini apakah standar. Jadi bedakan ya, urgensi ini apakah standar yang harus dipenuhi atau kondisi yang di sana yang harus Anda lakukan. Jadi akan lebih baik misalkan Anda begini, membuat tabel saja ya. Di sini standarnya parkir, terus space, apa namanya, penjual itu apa? Lapak. Lapak. Parkir itu harus bisa berapa? Lapaknya harus 450. Ini saya ambil punya Anda ya. Terus kemudian parkir harus 50% dari total orang membawa. Orang datang. Nah, orang datang itu juga kapan? Nah, di sini bisa dilihat ini standarnya. Terus kemudian ini existing. Existingnya gimana? Parkirnya hanya 10%. Lapaknya hanya ada 200. 200 lapak. Nah, ini kan berarti ada gap di situ. Nah, gap ini yang harus Anda selesaikan. Ini dapatnya dari mana? Standar. Siapa yang ngomong parkir harus 50%? Siapa yang ngomong lapak harus 450? Itu. Ini sintesis ini bukan berdasarkan Anda, tetapi berdasarkan standar dulu. Jadi sebelah sini itu adalah resep, parameter. Parameter desainnya apa? Parkir, lapak, utilitas. Utilitasnya apa? Buang sampah, air kotor, air bersih, harus seperti apa. Gitu. Gitu ya. Ini saya mereview satu karena yang sudah cukup lengkap. Nanti teman-teman yang lainnya juga ini ya, harus melihat seperti ini. Nah, ini ya, definisi itu kan what. What itu harus di atas. Pertama kali. Anda kenalan menyebutkan nama Anda dulu kan? Kenalan. Saya orang Bojongkoneng kan nggak mungkin gitu. Misalkan saya ketemu orang, please, I would like to introduce myself, atau saya mau mengenalkan diri saya sendiri, misalkan begitu. Anda kan nggak akan ngomong, saya dosen di UPI. Pertama kali ngomong tuh kan mesti nama saya Beta Paramita.
Saya tinggal di Bojongkoneng, itu baru nanti. Jadi what itu definisi harus ada di pertama. Jadi harus selalu ingat ya, what, why, urgensi, when, ini Anda bisa ambil standar-standar. Bagaimana ketika pasar ini dikatakan, bisa dikatakan pasar tradisional kalau ada standar-standarnya. Terus, where, kenapa Anda harus milih di Bandung, di Cicadas, itu tadi ya, selalu ya, 5W 1H. Itu dibiasakan, karena nanti TA, Anda PA 1 sampai 4, saya yakin Anda nggak mengerjakan ini. Saya sudah bolak-balik diganti-ganti ya sama Bu Tutin itu, kadang di PA 3, kadang di PA 4, PA 5 sama PA 6, seringnya itu nggak pernah ada 5W 1H karena given. Nah, PA 5 itu saatnya Anda tidak given, Anda harus mulai merancang. Kenapa sih saya milih proyek ini? Kenapa sih saya harus pasar? Kenapa saya harus rumah sakit? Kenapa saya harus rumah sakit ibu dan anak? Kenapa harus kemarin ada yang penjara gitu? Ada yang penjara ya? Oh, kenapa saya harus penjara? Itu kemarin saya kasih penjara di mana? Alcatraz yang berapa ratus ribu manusia Amerika ditaruh di situ. Oke, regulasi juga pertama ya. Oke, mungkin itu bisa memperlihatkan ya. Coba sekarang kita lihat punyanya Hilmi. Nanti yang sudah sudah ada di sini, sudah bisa direview, berarti tinggal direvisi ya. Lebih gampang ininya, reviewnya. Nah, ini kemudian ini ya contoh ya, ada usulan 1, 2, 3. Kelebihan dan kekurangan ini subjektif sekali karena Anda yang mengatakan. Akan lebih gampang Anda mengambil dari Renstra. Kembali lagi Renstra. Karena apa? Ketika TA Anda nanti, jadi proyek itu ada yang top down, ada yang bottom up. Ya kan? Kalau bottom up, ini prelimnya panjang sekali. Preliminary study-nya panjang sekali. Misalkan, saya udah cerita yang rusun, saya mau digolok segala itu kan ya, rusun. Rusun, apa namanya? Baltos. Itu saya dari 2010 menghandle pekerjaan rusun di Baltos. Yang akhirnya sekarang jatuh ke using ya, 2021 atau 2022. Berapa lama ini perjalanannya? 11 tahun kan? 11 tahun untuk mendirikan. Prelimnya ini panjang sekali. Urusan sosial, urusan ekonomi, ini bottom up. Padahal itu punyanya pemerintah ya. Lokasinya itu punya pemerintah. Tetapi kalau misalkan top down, di Renstra sudah ada. Itu tadi Cahem itu ya. Cahem mau diganti Terminal C. Terus kemudian Renstranya sudah turun, studinya sudah turun, Anda tinggal mendesain. Jadi pekerjaan ini Anda bisa eliminir. Apakah tidak boleh yang ini? Boleh. Ya kalau Anda punya waktu. Anda TA, Anda PA, itu kan waktunya terbatas. Terus kemudian usulan-usulan seperti ini sekarang sudah tidak eligible, sudah dianggap tidak visible, bukan eligible. Kenapa tidak visible? Karena di sini ini adalah subjektif. Mahasiswa ya, subjektif mahasiswa, bukan pendesain. Nah, kecuali Anda ambil ini dari studi yang sudah ada, enggak. Misalkan, saya waktu TA mengambil Pasar Johar. Pasar Johar itu luas, besar, saya nggak sanggup, saya ambil studinya mahasiswa PWK. Yang paling banyak bisa Anda ambil input kerjaannya adalah PWK, geografi, pedesaan mungkin ya. Ini mahasiswa-mahasiswa jurusan atau departemen yang bisa Anda ambil data-datanya. Kenapa? Mereka yang melakukan studi itu. Anda melakukan studi morfologi kontur, ini based on
your opinion gitu ya. Tetapi mereka melakukan ini berdasarkan ilmu. Dan ini kelebihan dan kekurangannya tidak cetek gitu ya, tidak terlalu dangkal. Yang ini Anda kalau lihat PWK itu kan pinter banget namanya apa ya, nulis itu dia bisa saya bilang satu desain begini ya, itu bisa menjadi satu bab itu bisa. Barang yang satu ini tuh bisa jadi satu bab. Saya kalau kerja sama anak-anak planologi, saya yang bikin konsep, mereka yang bikin tulisan, itu saya sampai geleng-geleng gitu ya. Gambar saya berapa biji, itu mereka bisa jadi laporan ratusan. Dan itu berkali-kali ya, saya karena kerja dengan anak-anak PWK, geografi, karena mereka terbiasa menginterpretasikan data. Luas segini, KDB segini, terus mereka ambil dari data-data lapangan, data-data KDB, KLB, lokasi gitu ya. Terus kemudian mereka akan mengambil analisis apa ya, dan mereka pakai rumus ya, bukan cuma simpangan, terus kemudian lahannya luas, terus tidak strategis, tidak seperti itu. Mereka akan pakai rumus, rumus kedekatan lokasi, rumus luas lahan, itu akan ada rumusnya. Dan itu bagian mereka ya, kita kerjaannya nggak sampai segitu. Akan lebih mudah kalau misalkan ini sudah ada renstranya. Dan ketika sudah ada renstranya, Anda tinggal mengambil. Gitu. Gitu ya. Terus kemudian, nah kalau studi preseden, Anda ambil dulu parameternya, jangan ambil presidennya. Jadi ketika terminal, Anda ada terminal itu kelas A, B, C sampai D ya. Yang mau diambil Hilmi ini terminal apa? Transit Cileunyi. Ini terminalnya kelas apa ini? Kalau jadi gini ya, kalau kita proyek tadi bottom up sama not down, kalau bottom up itu berarti dia belum disahkan oleh DPR, DPR atau DPRD. Sehingga prosesnya itu panjang sekali kayak yang tadi saya 11 tahun itu ya. Itu karena kebutuhan masyarakat. Nah, kalau yang sudah top down itu sudah keluar di PP. Bukan PP, sudah keluar di RT RW, sudah keluar di Renstra. Berarti sudah diketok palu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, terminal transit Cileunyi ini itu memang ada bendanya, tetapi apakah dia secara legal itu diakui oleh pemerintah? Nah, itu kan susah ya. Secara kebutuhan itu dibutuhkan, tetapi secara legal dia belum diakomodir pemerintah. Sama seperti tadi Baltos. Baltos itu masyarakat kumuh, kita ngadain studi itu sampai jenuh banget ya. Studi-studi tentang Baltos itu masyarakat menengah ke bawah itu sudah bolak-balik bulek, tapi belum ada PP-nya, belum ada perwalnya. Jadi sampai tahun 2020 tidak ada ketok palu bahwa itu akan dibuat rusun Baltos. Sehingga ya itu, ini saya memberikan bayangan ya, ketika kita di proyek, kita itu akan ada dua hal yang seperti itu. Jadi tidak mungkin kita melegalisir atau udah kita pengen bikin Baltos, rusun Baltos. Tapi secara de facto itu nggak akan terjadi. Jadi PA5, PA6, TA itu memang fiktif, tetapi belajar menggunakan legalitas-legalitas yang ada. Nah pertanyaannya, ini terminal transit Cileunyi ini dia ada, barangnya ada tapi tidak legal, atau memang ya dia sudah ada di perwal gitu. Ada tidak ini di Renstra, RT RW? Ada ya. Nah, itu disampaikan bahwa ada kebutuhan itu. Nah, kalau ada kebutuhan itu, berarti Hilmi kuat. Kuatnya apa? Jadi gini, ini agak OOT ya. Waktu saya kuliah itu kan semuanya ngawang-ngawang gitu ya. Saya terus terang ketika saya terjun di lapangan menjadi dulu kan nggak ada arsitek,
STRA, SKA gitu kan nggak ada ya. Waktu saya terjun ke lapangan, itu seperti orang yang punya gelar tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena apa? Tidak dibiasakan menginjak ke dalam tanah, dalam artian semuanya tuh diomongkan fiktif. PA apapun ya, dulu nama studio saya studio ya, studio 1 sampai studio 7 itu semuanya fiktif. Nggak pernah ada studio yang tapaknya ada iya, tapi yang ada permasalahannya nggak pernah ada. Akhirnya apa? Melahirkan generasi-generasi yang gagap. Gagap dalam artian ketika diterjunkan ke lapangan, tidak memiliki, ya itu tadi, ini gimana ketemu kontraktor, ini gimana ketemu masyarakat, kita learning by doing. Jadi seperti orang gagap gagap banget tapi punya gelar gitu. Nah, itu yang tidak ingin kita ulangi lagi ketika PA 1 sampai PA 7 di arsitektur sekarang, itu barangnya jelas dan site-nya itu jelas gitu ya. Ini site-nya memang sudah di apa namanya, sudah keluar ini dari pemerintah. Nah, kemarin kan saya sudah memberi bayangan ya, tidak saklek 1 hektar itu. Jadi misalkan begini, Anda membutuhkan terminal A. Terminal A itu butuh 3 hektar. Ya berarti lahan Anda harus 3 hektar. Karena sesuai dengan kapasitas yang akan Anda desain. Tapi misalkan Anda bikin perpustakaan, perpustakaan 3 hektar, itu juga ngapain perpustakaan 3 hektar? Saya sudah sampaikan itu ya. Jadi berbaik-baiklah mencerna standar 1 hektar itu proporsional. Kalau misalkan Anda bikin sekolah SD, SMP 1 hektar, itu mungkin cukup. Tapi untuk bikin, perpustakaan, untuk bikin museum, itu mungkin terlalu besar 1 hektar. Museum aja museum tergantung ya, tergantung museumnya. Kalau museumnya museum apa, batik, museum keris gitu kayaknya juga dia nggak perlu yang berhektar-hektar gitu. Tapi kalau misalkan standarnya memang 1 hektar, Anda memang maunya apa, terminal transit, ada nggak renstra-nya terminal transit itu? Tapi kalau misalkan dia memang butuhnya adalah terminal A, ya mau tidak mau harus A, gitu. Begitu, ini mau ditransitkan atau mau diapakan kira-kira? Iya, ya sama seperti Cicahem, itu kasusnya kayak anak TA, dia mau bikin terminal Cicahem itu kebutuhannya A, betul, kebutuhan Cicahem itu harusnya A, karena dia, antar provinsi. Tapi renstranya bilangnya C, mau digimana-gimanain, mau itu proyeknya dibawa ke ujung dunia, sudah diketok lalu C, kecuali akan di, apa namanya, ditinjau ulang itu ya. Kan ngulang dari awal itu, preliminary study-nya seperti apa, terus kemudian, harus ngumpulin stakeholder-stakeholder untuk ngurusin PP ini kan harus ketemu lagi DPR lagi. Nah, ketika itu diketok lagi, itu nanti akan pekerjaan tambahan lagi. Dipahami ininya ya, dipahami kebutuhannya. Jadi kalau misalkan memang renstranya A, ya berarti Anda membuatnya harus A. Bukan berarti gara-gara tornya itu 1 hektar terus Anda kecilkan. Ini bisa dipahami ya. Strategisnya itu kan renstra dulu. Renstra itu ngomongnya begini, terus kemudian Anda mendesain. Kecuali Anda bilang begini, oh ternyata yang didesain PA5 itu 1 hektar, berarti proyek saya itu jangan cari yang aneh-aneh, begitu. Misalkan perpustakaan, misalkan museum, misalkan mall. Nah, itu mah jadi cara berpikirnya jangan terbalik. Namanya perwal, namanya peraturan yang sudah digodok DPRD, itu ada di atas. Jadi Pancasila itu selalu nomor 1, Undang-Undang Dasar 45 selalu nomor
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu selalu di kenegaraan nomor 1. Nggak bisa Anda ngomong ketuhanan yang Maha Esa kita taruh di nomor 5. Anda bisa dipenjara nanti. Ini kurang kerjaan gitu ya. Ngapain kita ngerjain itu? Paham maksudnya ya di sini ya? Oke. Ini nanti kalau terminal A, ini nanti akan keluar. Dia harus seperti apa? Parkir, berapa bis yang harus dilayani, berapa rute bis, kalau nggak salah ada beberapa rute yang harus dilayani. Dan ini bis misalkan harus ada 100 per kedatangan, terus berapa penumpang yang harus dilayani. Ini kan urusannya dengan standar. Sehingga ketika nanti keluar, Anda sudah ada outline-nya. Outline-nya mau pakai siapa, gitu. Sekarang terminal bayangan, itu mau pakai standarnya siapa nggak ada. Dan nggak ada desain terminal bayangan gitu ya. Terminal C, terminal D, ini ada semuanya, ada SK-nya, ada peraturannya, gitu. Terus kalau yang ini presidennya diambil Purabaya sama Pulau Gebang, Pulau Gebang ya bukan Pulau Gerbang, Pulau Gebang. Itu semuanya tipe A. Berarti apa yang mau jadi begini ya. Presiden itu di sini parameter. Jadi kalau membuat presiden itu parameternya dikeluarkan dulu. Misalkan parkir. Ini Purabaya. Bagaimana Purabaya mengatur parkir? Terus kemudian Anda pengen ini misalkan Purabaya. Ininya tuh sebelah sini resepnya dulu dikeluarkan. Kenapa seperti itu? Biar Anda itu punya parameternya. Terus ini presiden-presidennya semakin banyak semakin bagus ya. Misalkan ini Bantar Gebang. Pulau Gebang, Bantar Gebang. Pulau ya kalau nggak salah. Nah ini parameter ini di sebelah kiri bikin sebuah apa namanya? Bikin sebuah matrik. Bahasa Indonesia matrik ya. Bikin matrik di sininya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Siapa yang akan menjadi presidennya keandalan bangunan? Nah ini kalau misalkan persyaratan keandalan bangunan ini parameternya keselamatan ini ya. Di sini keselamatan. Anda turunkan dulu keselamatan ini apa? Struktur. Strukturnya si Pulau Gebang ya itu pakai apa? Misalkan pakai frame. Atapnya pakai baja apa? Misalkan seperti itu. Terus kemudian visualnya seperti apa? Nah, ini siapa yang menjadi presiden berdasarkan si parameter yang Anda ambil. Gitu ya. Jadi kalau seperti tadi saya bilang gulai ya, atau misalkan kalau saya suka paling gampang tuh donat ya. Donat, kita mau bikin donat, parameternya ada gula, ada tepung terigu. Si Jiko ngomong gulanya berapa? Jiko gulanya 1 kilo, tepung terigunya 5 kilo. Terus Dunkin Donat ngomong berapa? Nah, ini nanti Anda bikin donat Anda sendiri seperti apa? Begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi selalu ada parameternya dulu yang mau Anda lihat dari orang-orang lain itu apanya. Strukturnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, pencahayaannya. Ini mungkin presiden sama standar, Anda boleh bikin standarnya dulu. Di sini presiden. Presidennya mau presiden 1, presiden 2, presiden 3. Standarnya bisa pakai SNI, bisa pakai tadi PP transportasi ya, Menteri Transportasi, begitu. Gitu ya. Jadi mulai belajar untuk memberikan argumentasi bahwa saya tuh pengen bikin resep dari presiden 1, 2, 3, ke sana baru sintesis. Begitu. Semakin banyak ininya semakin bagus. Mau digambar, kalau bisa sih gambar ya. Sistem strukturnya seperti apa, sistem parkirnya seperti apa. Apakah semua presiden ini akan kita ambil nilainya? Bisa jadi yang
Purabaya ini ya. Purabaya Anda cuma ngambil strukturnya, ventilasinya buruk, Anda tinggalkan. Terus kemudian sirkulasinya enak, Anda ambil sirkulasinya. Tapi ternyata di lighting-nya kurang, tinggalkan. Jadi yang presiden ini adalah preseden yang dipakai, bukan preseden yang mau dicontek gitu ya. Terus visual, fasad. Anda suka dengan fasadnya, Anda boleh nih ditaruh di sini satu lagi, arsitektural, persyaratan keandalan bangunan, plus saya kan selalu bilang K1-nya lagi kecantikan ya, jangan bukan kecantikan, keindahan, atau arsitektural. Nah, Anda taruh arsitekturalnya mau seperti apa? Oh, saya suka bentuk yang joglo misalkan, bentuknya si stasiun yang joglo, itu bisa nanti ini tema beda lagi boleh. Jadi matrikulasinya ini hanya keandalan, matrikulasi berikutnya arsitektural juga boleh. Jadi ada 2 matrikulasi boleh, gitu. Begitu ya, untuk yang lain juga seperti itu. Jadi ketahanan struktur ini harus dilihat dari preseden yang ada. Apakah dia akan memakai dan strukturnya stasiun, terminal, apalagi transportasi bandara, itu kan beda-beda ya. Nah, itu diperlihatkan. Jadi bukan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk, ini loh gambarnya, strukturnya si Purabaya tuh begini, dia bentangnya 8 meter. Terus kemudian kalau strukturnya si Pulau Gebang itu per 10 meter. Mana yang paling enak? Pakainya apa? Mungkin ini yang Pulau Gebang sama Jakarta mungkin sama ya, pakainya rakit karena dia tidak tinggi. Ngapain pakai tiang pancang? Karena bangunannya itu rendah, hanya untuk dilewati si mobil-mobil misalkan. Bangunan utamanya bagaimana? Bangunan yang bangunan utama untuk pengunjung, terus kemudian apa, komersil, yang untuk mobil yang seperti apa, untuk kendaraan yang seperti apa. Jadi struktur ini diperlihatkan presidennya, persyaratannya seperti apa itu rasanya juga ada itu, tahan getaran, tahan ini, gitu ya. Jadi si Purabaya ini struktur pancang, struktur space frame saya nggak tahu, kalau pancang mungkin untuk yang gedung ya, kalau yang untuk yang, apa, sirkulasinya dia tidak menggunakan pancang, mungkin dia cukup cukup menggunakan rakit atau pedestal atau pondasi dangkal ya, atau pondasi menengah, atau footplat, mangga yang mana yang mau dipakai. Nah, ini persyaratan-persyaratan ini tolong disertakan tadi di atas tadi. Ini, ininya apa, standarnya apa, SNI mana yang mau diambil. Ketahanan struktur itu banyak, ada ketahanan struktur rumah tinggal, ada ketahanan struktur kantor, perkantoran, high rise building, bahaya kebakaran rumah tinggal ada, bahaya kebakaran pasar ada, bahaya kebakaran high rise building ada, mana yang mau dipakai, gitu. Sehingga nanti ketika turun ke bawah, itu jelas ininya mana, gitu ya. Jadi bisa, terakomodir. Oke, ini ini masih sama ya, Kintan ini, apa, masih belum jelas maunya apa, kenapa mesti area olahraga raket, itu gara-garanya apa, apakah olahraga raket itu yang paling tidak digemari atau malah justru paling digemari. Jadi